Terus balik lagi sama gue Rizal Martin. Dan ya selamat hari Minggu ya untuk teman-teman semuanya. And ya di hari ini seperti biasa di hari Minggu tuh jadwalnya untuk saya bikin atau upload video altcoin ya. Jadi sekarang saya akan upload 3 altcoin, yaitu Kaito, Algo, sama Solana. Kemudian nanti sore akan saya upload lagi untuk altcoinnya. Kalian bisa request atau tulis di kolom komentar bawah video ini gitu ya. Kemudian nanti malam akan saya live untuk kripto ya, live di channel ini, dan nanti akan saya infokan jamnya. Saya belum begitu bisa make sure apakah jam 9 atau jam 10 malam live-nya, dan mungkin live-nya sebentar aja, sekitar 1 jaman aja teman-teman. Nanti akan saya info juga di grup Telegram ya. Dan besok mungkin besok subuh ya, atau besok pagi-pagi lah baru akan saya upload ya untuk video Bitcoinnya. Sebelum jam 6 pagi mungkin akan saya upload ya teman-teman. Kemudian nanti per hari ya Selasa ya, dari hari Selasa sampai hari Minggu itu saya ada di luar kota, jadi nggak bisa upload video teman-teman ya. Itu sedikit announcement aja. Jadi hari ini ada cukup padat, ada 2 video, 1 kali live streaming, dan besok ada 1 video untuk Bitcoin ya. Oke. Di hari ini altcoin lumayan hijau ya. Lumayan hijau, kayak XLM rebound ya sekitar 10-11%, dan ya meanwhile XRP-nya cuma 2-3% lah teman-teman ya. Harganya belum bagaimana signifikan. Untuk mayoritas altcoin pun ya recovery-nya pun belum bisa menutup waktu sebelum dump kemarin teman-teman ya. Cuman beberapa aja yang sudah surplus. And then kemarin juga udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga Habar teman-teman ya. And then kita lihat juga di sini udah beranjak naik ya. Fear and Greed Index juga masih berada di level 22, which is ini masih fear. Dan kalau ada yang nanyain gimana nih bro market start rebound tapi ini masih fear, ya bagus dong. Walaupun dia start recovery kecil, tapi mayoritas kita lihat ini market masih fear. Oke, daripada rebound sedikit marketnya udah greed. Ya berarti kan range jarak kita dari greed ke extreme greed kan tinggal 1 langkah lagi. Kan ibaratnya gitu kan, tinggal 1 fase lagi. Tapi kalau fear kan harus dari fear, kemudian ke netral dulu, kemudian ke greed dulu, baru ke extreme greed teman-teman ya. Jadi fasenya itu masih harus melewati beberapa tahapan. Jadi mungkin by the time nanti market ya at least memasuki extreme greed lagi ya, kalau hopefully kita dikasih extreme greed lagi ya, tentu harganya jauh lebih tinggi daripada posisi harga sekarang ya teman-teman. Jadi ya menurut saya masih oke lah, nggak ada masalah. Dan kita lihat dulu Kaito. Ini saya lihat dari platform kuning ya. Ini ada yang nanyain Kaito gimana, Kaito gimana. Ini kan salah satu altcoin baru ya. Ini baru listing di beberapa exchange. Dan ya kita belum, ataupun saya pribadi belum tahu nih ya untuk kedepannya apakah memang dari Kaito ini mempunyai istilahnya pergerakan harga yang bagus, project yang terus berjalan ya, dan lain sebagainya. Karena dia baru listing teman, belum teruji di bear market sekali lagi ya. That's why kenapa untuk portofolio saya pribadi kalau boleh sedikit sharing, itu saya lebih banyak atau mayoritas memang altcoin lama, altcoin koin dinosaurus lah, koin-koin lama, koin-koin jadul yang memang udah melewati 1, 2, 3 bear market, dan dia masih survive sampai hari ini, masih melakukan ekspansi bisnis dan lain sebagainya lah ya, masih ada update-annya. Saya lebih condong seperti itu, walaupun ada porsi saya sangat kecil untuk beberapa altcoin baru teman-teman ya, sama seperti Kaito ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah beli dan lain sebagainya udah cuan banyak ya, nggak ada salahnya untuk cicil jual ya, untuk mungkin amanin modal dan lain sebagainya, mungkin sedikit take profit ya, itu boleh-boleh aja. Cuman kalau dari segi price action ya, ini nggak mendapatkan banyak data dari pergerakan-pergerakan sebelumnya ya. Kita lihat dari beberapa exchange pun terlihat pada pergerakan yang sama karena baru di listing teman-teman tuh ya. Jadi secara price action pun yang belum kita bisa banyak berkomentar, karena kan ya ibaratnya baru lahir nih guys ya. Cuman yang menjadi concern sebenarnya adalah di sini dia pump, kemudian dia perlahan naik nih teman-teman. Ya di sini ya tentu jelas banget kita melihat sebuah trendline support ya. Selama trendline support ini tidak di break ya, maka probabilitas untuk dia ya at least lanjut rally lagi tuh besar teman-teman. Ya, mungkin bikin ATH baru dan lain sebagainya. Dan ya kalau misalkan kita ambil aja dari highest to lowest-nya yang terakhir di sini ya, swing high to swing low, and then kita coba munculkan seperti 16,
26, 36 ya. Oke. Ya, di sini beberapa area target seperti biasa kalau kita menggunakan Fibo, teman-teman. Seperti di 3,58 dolar. Ya, kemudian di sekitar 4,6 dolar dan ya ini very optimisnya di 5,677 dolar, teman-teman. Ya, apakah tercapai ya saya pribadi tidak tahu, teman-teman, karena ini masih baru banget untuk koinnya. Ya. Cuman yang bisa menjadi pantauan sebenarnya ya ketika memang nantinya benar-benar dia bertahan nih, selama dia bertahan di atas trendline support ini, kemudian harganya rally, ya let's say dia rally sampai mendekati atau masuk ke zona ini pun udah nggak ada salahnya kalian cicil jual lagi, cicil jual lagi sampai resiko kalian itu benar-benar minim, teman-teman ya, untuk Kaito. Nah, secara hourly-nya gimana nih, bro? Ya, kita lihat secara hourly-nya ini terakhir kali pun mendapatkan rejection strong nih. Ya, red candle besar, dia drop, and ya sekarang sih posisinya ini kalau misalkan saya gambarkan tuh. Dia drop terbentuk seperti sebuah double bottom, teman-teman di sini. And then dia mampu break and retest nih posisinya. Jadi memang sekarang ini dia lagi berada di atas neckline plus juga EMA21 nih tuh. Kalau saya boleh tambahkan, saya highlight tuh. Ya, di sini adanya confluence of support. Jadi selama support ini di sekitar 2,11 sampai 2,1736 dolar ini tidak di break, ya udah dekat juga dengan trendline support secara daily tadi, ya hopefully dari sini masih bisa melanjutkan penguatannya. Ya, ini udah break, and then di sini maybe adanya retest before dia going up lagi, setidaknya tes di ATH lama dulu deh, ya di range 2,7 sampai 2,9 dolar gitu, teman-teman. Ya, jadi paling itu yang perlu diperhatikan, dan untuk invalidasinya adalah ketika memang dia udah breakdown ya dari trend supportnya plus juga dari lowestnya dia di sini. Nih lowestnya dia di sini. Ya, jadi kalau misalkan area ini udah terjebol di bawah 1,9 dolar, maka ya bersiap untuk melihat Kaito itu turun lebih bawah lagi. Ya, itu untuk Kaito secara hourly. Algo gimana? Algo ini secara daily juga outlooknya masih saya simpan, ya belum saya utak-atik lagi. Ini dua area target yang menurut saya masih sangat-sangat masuk akal untuk Algo di cycle kali ini. Posisinya sekarang gimana? Ya, dia kita lihat ya, sebelumnya ini terbentuk di dalam atau sebuah double bottom, teman-teman, dengan area neckline pas di box putih yang saya tandain atau saya markingin ya. Kemudian box putihnya coba kalau saya extend, ini adalah SNR nih tuh pada pergerakan sebelumnya noh. Kamu lihat ya di sini. Support, resistance, and then become support, teman-teman. Jadi itu adalah SNR yang bisa dibilang kuat ya semenjak Juli 2020 loh. Dan sekarang masih memberikan efek. Dan secara overall movement pada Algo, kalau misalkan saya pribadi melihatnya, ini ya terbentuk seperti 3 wave ya, correction wave atau zigzag juga bisa dibilang zigzag. Ya, seperti sebentar guys, di sini ya. Ini A, ini B, and C gitu ya. Hopefully di sini finishing wave C-nya dia dan market start rebound by the time rebound, and ya Algo bisa akan visit beberapa next area target yang coba nanti akan saya sampaikan secara hourly time frame. Dan kalau kita lihat secara ya di sini belum adanya divergent juga ya, teman-teman, untuk secara daily-nya. And sekarang dia lagi tes di EMA21 nih, teman-teman. Ya, jadi so far kalau misalkan kita lihat seperti ini kita bisa hubungkan juga adanya sebuah trendline resistance ya, and then di sini adanya trendline support. Jadi dia bermain di dalam sebuah range channel, teman-teman tuh. Ya, channel. Jadi by the time nanti dia mampu break dari EMA21 dan juga channelnya dia, maka untuk Algo ini bisa dibilang siap start rebound dulu, teman-teman. Setidaknya akan visit next area di sini. Ya, terakhir kali ada buangan dan ya tahanan di level tersebut. Ini di sekitar 0,3 sampai 0,3187 dolar. Ya, jadi nanti teman-teman lihat, wah, ini adanya trend resistan, ada EMA21, dia break nih. Ya, break di atas 0,265 dolar, dia break di situ, maybe adanya retest ya untuk ngejar next area target, teman-teman. Dan kalau saya extend ke samping pun, box merah ini sebelumnya menjadi support and resistance nih pada pergerakan Algo sebelumnya secara daily time frame. Jadi ini bisa menjadi area perhatian sebenarnya untuk teman-teman. Nah, kalau area ini mampu dibablas, next berapa bro? Di sini ini ada area supply, teman-teman. Ya, 0,366 sampai 0,4 dolar. Ya, jadi ini dua area target dulu terdekat yang saya sampaikan secara hourly time frame, teman-teman. Nah, ini coba saya markingin sebagai area kuncinya dia gitu. Ya. Dan ya untuk targetnya secara mid to long termnya masih sama ya, teman-teman di sini.
ya 0,67 sampai 0,7627 dolar, dan di area 0,95 sampai 1,0836 dolar. Dimana sebelumnya ya bisa lihat ya area SNR, dan setelah itu mendapatkan rejection beberapa kali sebelum adanya buangan pada algo secara daily ya. Jadi ya ini adalah beberapa target yang masih sangat make sense kalau menurut saya. Kemudian kalau kita ukur secara double bottom pun ya, kita lihat ukur dari neckline-nya ya, kita lihat nih kurang lebih memang udah hit di antara dua box merah yang tadi saya markingin atau saya tandain gitu. Jadi ya sangat-sangat make sense lah untuk algo setidaknya visit dua area ini aja. Nah teman-teman, ini dulu aja. Nanti kalau misalkan ini di 15 pun baru nanti akan saya update lagi lah ya untuk algo. Terakhir Solana ya. Solana gimana nih? Solana ini menjelang unlocknya ya di bulan ini ya, di awal bulan, tepatnya tanggal berapa saya kurang ini ya, lupa juga teman-teman ya, apakah hari ini atau minggu besok gitu ya. At least di awal bulan Maret teman-teman ya. Sebenarnya price itu udah price in teman-teman ya, mencoba menyesuaikan dengan kondisi token unlock yang besar itu. Dan ya kita lihat by the time itu terjadi ya, itu maksudnya menjelang itu terjadi, kita udah lihat ya buangan udah terjadi gitu pada Solana. Jadi so far kalau misalkan saya lihat juga di sini ada ABC zigzag atau corrective wave gitu teman-teman. Dan ini precisely wave C-nya ini ketahan di area SNR yang cukup kuat, menahan sejak Desember ya 2023. Kemudian dia ini per Maret 2024 sideways terus-terusan ya, sampai akhirnya break pada November 2024 ya. Jadi memang di range area support kuat ini di 124 sampai 133,7 dolar. Ini menjadi tahanan yang sangat-sangat kuat, dan so far sih memberikan efek. Ya kita lihat secara price action pun di sini adanya bullish ya, bullish candlestick yang cukup oke, tail candle ke bawah menandakan memang dia grab likuiditas dari beberapa tail candle sebelumnya, adanya buyers yang masih nge-buy, dan ya akhirnya terbentuk seperti ini. Dan so far sih dia masih ketahan nih ya dari previous area atau week pada 17 Oktober 2024 teman-teman ya. Kita bisa lihat tuh ketahan di garis merah ini. Jadi selama nanti garis merah ini mampu di break, maka dia akan visit nextnya lagi tahanan sebelumnya nih di sini. Tuh ya, resisten sebelumnya nih coba saya tandain dengan warna merah. Ya, zonanya agak lebar nih tuh teman-teman, tuh zonanya agak lebar. Nah, tuh pas banget kan SNR nih. Ini di 155,2 sampai 164 dolar lah, sekitar area itu. Jadi di sini juga ada bakal disusul sama 21 ya, kemudian adanya trendline SNR juga nih, trendline resisten nih ya, garis kuning ya. Jadi memang di sekitar area inilah menjadi next area PR yang wajib sekali by the time nanti Solana break gitu ya. Di sini dia break, mungkin adanya retracement lagi ya, baru dia visit ke next area target. Di sini ada area supply di 187,46 sampai 206,71 dolar untuk si Solana secara daily time frame. Ya, jadi ini dulu aja syarat beberapa area yang wajib sekali di take out sama Solana. Sebelum ini terjadi ya, Solana akan bermain di range 120-an, 140-an dolar, sekitar 20 dolar lah range dia bermain di area bawah sini, teman-teman. Itu untuk si Solana. Dan ya menurut saya masih oke lah sebenarnya untuk Solana ini melanjutkan penguatannya dia, karena ya so far dia masih oke banget gitu ya. Belum adanya apa ya, bisa dibilang ya pergerakan yang sangat-sangat mencemaskan gitu ya. Dia masih ketahan di sini, masih oke gitu ya. Tinggal kita lihat mampu di follow up nggak dari buyersnya, dari segi buyersnya gitu. Kalau misalkan dia masih kuat, ya udah ini dulu aja deh target terdekatnya, nggak usah muluk-muluk teman-teman ya. Di sini mampu break ya, baru kita lihat nih di zona ATH lama 260-an dolar gitu ya. Baru nextnya kalau break lagi di 340 sampai 360 dolar gitu teman-teman untuk Solana. Tapi ya sebelum kita ngomongin ini, tentu targetnya masih agak jauh. Kita ngomongin yang deket-deket dulu aja, yang lebih masuk akal untuk kita ngomongin secara short term sampai mid termnya. Terakhir secara hourly-nya gimana? Hourly-nya ya kalau misalkan kita lihat di sini time frame 4 jamnya pun adanya bullish divergence teman-teman, 2 kali ya. Kita bisa lihat nih 1, 2 ya. Kemudian di sini juga 1, 2 tuh ya. Jadi ada 2 kali bullish divergence kita bisa lihat. Dan by the time itu terjadi, break terjadi ya pada Solana ini, adanya trendline resistance ya seperti ini. Dan di sini adanya trendline support
Ya dia bergerak dalam sebuah channel, by the time dia mampu break, and posisinya nih retest, cakep banget ya. Per 1 Maret ini dia retest teman-teman. Ya hopefully dari area sini dia masih mampu untuk melanjutkan penguatannya seperti yang tadi saya sampaikan. Dan kalau kita gunakan Fibo juga harusnya masuk golden ratio nih. Ya kan 0,5 tuh teman-teman. Di retracement 0,5. Tuh. Ya kita bisa perhatikan nih. Kita zona hijau tandain tuh. Di 138, 140 dolar sekitar area itulah zonanya teman-teman. Jadi hopefully dari area sini masih mampu dipertahankan ya, untuk dia rally dulu ya, lanjut naik dulu, setidaknya visit nih 160-an dolar teman-teman untuk si Solana. Jadi secara momentum masih cukup oke, dan ya semoga mampu di follow up dengan baik. Itu aja teman-teman untuk Solana, Algo dan juga Kaito ya, hopefully masih bisa market hijau royo lagi, apalagi menjelang minggu depan ada Crypto Summit ya di Gedung Putih tanggal 7 Maret. Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.